وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Para hadirin sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita senantiasa memuji Allah, bersyukur padanya atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat Allah yang sangat besar, kita sampai detik ini masih diberikan kesempatan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah dan juga amal-amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal perjalanan panjang kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, as-sayru ilallah di dunia ini hingga sampai nanti ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya yang mulia dan juga seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya sampai nanti akhir zaman. Para sekalian, para bapak ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sesuatu yang dituliskan oleh seorang ulama kita yang masih hidup, dan beliau salah satu di antara pengajar di Masjid Nabawi, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang beliau menyampaikan beberapa tafsir dari ayat Al-Quranul Karim atau beberapa catatan yang terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Furqan di akhir-akhir surat tersebut, yang bahas tentang sifat dan karakter dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana sebagai ibadur rahman, ya, hamba-hambanya zat yang maha pengasih, hambanya zat yang maha penyayang. Kedudukan penghambaan atau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kedudukan yang sangat agung, ya, bahkan termasuk di antara yang paling agungnya atau paling tingginya dari kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala puji para nabinya. Sehingga dalam banyak kesempatan misalnya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyandarkannya sebagai hambanya. Ya, misalnya dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di malam hari untuk melakukan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala sebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sandarkan, ya, dan menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Ya, demikian juga dalam surat-surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berkenan menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai diakui sebagai betul-betul sebagai hambanya. Demikian juga ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihissalam, ya, maka Allah menyebutnya dengan sebutan hamba yang betul-betul hamba yang sejati. Ya, Allah sebut sebagai innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya, ya, sungguh-sungguh dia Nuh itu sebagai hamba yang bersyukur. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya, ya, kedudukan sebagai penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kedudukan yang sangat agung. Jadi orang yang betul-betul disebut sebagai hambanya Allah, disandarkan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan, ya, orang yang sangat mulia. Ya, jadi penghambaannya adalah penghambaan yang
sebenarnya. Kita lihat juga bagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ketika beliau sholat malam dengan sedemikian panjangnya, Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau bertanya, ya, dan mengungkapkan kepada Nabi, bukankah dosa Anda itu sudah diampuni oleh Allah yang berlalu dan yang akan datang? Ya, maka beliau mengatakan, tidakkah saya suka, ya, tidakkah saya senang wahai Aisyah kalau disebut sebagai seorang hamba yang, ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kedudukan penghambaan pada Allah yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kedudukan yang sangat besar. Apapun, Mbak, para sekalian, para ibu, kalau itu disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah hal yang sangat mulia, kan gitu. Ya kan? Contohnya rumah. Nah, dalam bahasa Arabnya baitun, kan gitu ya. Rumah biasa. Ya, setiap kita punya rumah. Ya, atau mungkin sebagian masih ngontrak, tapi juga rumah. Gitu kan? Ya. Namun bagaimana ketika rumah ini kemudian disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sesuatu yang sangat mulia, ya kan? Baitullah. Ya, rumahnya Allah. Apa itu, Pak? Rumahnya Allah? Masjid. Menjadi sebuah tempat yang mulia. Ya, menjadi sesuatu yang mulia. Demikian juga naqatullah, untanya Allah yang apa namanya diberikan kepada seorang nabi siapa? Soleh, ya. Ya. Maka menjadi mulia. Kitabullah, buku biasa. Namun ketika disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala ada penyandarnya, kitabullah. Ya, kitabnya Allah menjadi sesuatu yang sangat mulia. Demikian juga seorang hamba ketika disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, maka dia menjadi sesuatu yang sangat mulia. Sebagaimana juga pada ayat-ayat dalam surat Al-Furqan di akhir-akhir, Allah Subhanahu wa taala sandarkan hamba tersebut yang punya sifat karakter yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu menjadi ibadur rahman. Ya, hambanya Ar-Rahman, hambanya yang Maha Pengasih. Artinya bagaimana? Ya, artinya hendaknya kita itu, ya, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter, memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam, ya, ayat-ayat ini, ya, supaya kita menjadi pribadi yang istimewa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ibadur rahman, hambanya Ar-Rahman. Ini menunjukkan juga kaitannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sana, yaitu nama Ar-Rahman. Ya, nama Ar-Rahman. Ya, di sana ada makna-makna dari rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tunjuki orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat itu dengan keimanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tunjuki mereka dengan keimanan. Ya, dengan apa? Dengan rahmat Allah. Sebagaimana kita juga, Pak, para Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita itu sekarang bisa beriman pada Allah, kita bisa berislam, kita bisa menjalankan sholat subuh tadi berjamaah, ya, kita bisa menikmati bacaan Al-Quran, kita bisa berzikir pada Allah dalam rukuk kita, dalam i'tidal kita, dalam sujud kita, dalam duduk di antara dua sujud selanjutnya ada doa-doa kita. Kenapa kita bisa menjalankan demikian? Kenapa kita hari ini bisa beriman pada Allah, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Kita bisa beramal soleh apapun itu, ya, termasuk kita bisa hadir pada majelis ini. Ingat, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah kepada kita, sehingga kita bisa hadir. Allah ketuk hati kita bisa hadir di majelis ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala rabbahum ala ta'atir rahman. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka untuk bisa mentaati Ar-Rahman. Dibimbing untuk bisa beriman, dibimbing untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga bagaimana husni taqarrub ilallah, bisa taqarrub, mendekat-dekat diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga semuanya dari makna rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, dalam nama Allah Subhanahu wa taala, ibadu Ar-Rahman. Masya Allah. Nah, di sana ada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang hendaknya kita berusaha memiliki sifat-sifat tersebut. Apa itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ibadur rahman, dan hambanya zat yang maha pengasih itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi dengan tenang, dengan tawadhu,
dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila ada orang-orang yang jahil ganggu, ya, berkata-kata yang buruk, ya, maka bagaimana jawabannya? Mereka mengucapkan dengan perkataan yang mengandung keselamatan. Ini sifat dari ibadur rahman yang sangat indah sekali, ya, di antara perangai mereka itu apa? Mereka itu tawadhu pada Allah dan pada hambanya. Mereka itu yang pertama tawadhu, rendah hati pada Allah dan rendah hati kepada para hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat mereka yang sangat menonjol. Tawadhu pada Allah Subhanahu wa ta'ala apa itu? Taat pada Allah, mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, siap mendapatkan, ya, ketika mendapatkan kebenaran siap untuk menerimanya. Ya, ini adalah tawadhu. Lawan dari tawadhu adalah apa? Kibr, sombong. Makanya Rasulullah SAW mentafsirkan atau memaknai, mendefinisikan yang namanya kibr atau kesombongan itu apa, Pak? Batarul haq, menolak apa? Kebenaran. Menolak kebenaran adalah apa ini? Sombong pada Allah Subhanahu wa taala, tidak tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifatnya ibadur rahman tawadhu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tawadhu atau rendah hati kepada sama hambanya, sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tawadhunya itu, rendah hatinya itu bukan karena siapa-siapa, pengen dihormati, pengen dipuji sama orang, biar jadi pembicaraan orang, bukan itu. Namun apa? Dia tawadhunya karena siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan man tawaddu'a lillah, ya, barang siapa yang tawadhunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, rendah hatinya karena Allah, karena ingin mendapatkan wajahnya Allah, bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah dalam kondisi Allah Subhanahu wa ta'ala ridho pada dia ingin mendapatkan ganjaran dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan rafa'ahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan dia di dunia, demikian juga di akhirat. Nah, ini tawadhu dia, rendah hatinya pada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayamsuna bisakinah wa tuma'ninah wa waqar. Maka kemudian bagaimana? Dia berjalan di muka bumi itu dengan tenang, dengan tumakminah, ya, dengan, ya, istilahnya tidak menyombongkan diri di hadapan para manusia. Ini, ya, rasa tawadhunya, rasa rendah hati dari seorang ibadur rahman itu diwujudkan dalam bentuk cara jalannya, ya, gerak-geriknya, ya, dan ini merupakan apa? Thamaratu min thamaril iman, merupakan buah dari berbagai macam buah-buah keimanan. Keimanan ada buahnya, ada hasilnya yang bisa dilihat, ya, secara kasat mata oleh orang, oleh manusia. Dan di antara bentuknya dari buah-buah dari keimanan itu apa? Dia tawadhu, dan itu ditunjukkan salah satunya dengan cara berjalannya. Nur rendah hati itu bisa ditunjukkan dengan cara jalannya, atau Pak, ya? Bisa nggak, Pak? Bisa, ya? Bisa. Ya, cara jalannya, ya, tidak menunjukkan dengan kesombongan. Ya, miduk saka becak karo miduk saka Alphard napa, Pak? Beda nggih, Pak, nggih. Beda mboten, Pak? Ya beda no, dhuwure beda, ya. Tapi maksudnya tidak dengan kesombongan, dia biasa wae gitu loh. Ya, sing ditumpak ya sedelok tok bayar turun ning kono sak lawase kan gitu kan. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita digoda, Pak. Betul itu. Leres mboten, Pak? Kita bisa rasakan itu sendiri kadang-kadang. Makanya bagaimana kita gregel sendiri kadang-kadang. Kalau makanya kita ada kajian itu kita diingatkan, Pak. Kita ngaji itu diingatkan. Ya. Ya, jangan nanti bagaimana kita ketika tadi, ya, turun saka napa Pak seni tadi? Miduk saka Alphard saka Pajero beda karo miduk saka becak. Ya. Miduke arep jagong tuh apa namanya? Ya, jagong kemudian kita pas macet kabeh isane numpake becak. Ya, miduke kaya apa namanya? Minder ngono Pak. Ya, sedangkan kemudian, ya, dia pas iso numpak Pajero turun ke dari apa namanya? Ya, turun menuju ke tempat, ya, undangannya, ya, maka bagaimana jalannya beda. Jangan.
sama aja. Ya, sekali lagi semuanya hanya apa Pak? Titipan dari Allah. Ya, kabeh iso hilang dalam waktu hitungan menit, hitungan detik bahkan Pak ya, habis semuanya. Kabeh titipan. Yen gur titipan sing dibanggake opo? Gitu, terus mboten? Kalau semua titipan apa yang kita banggakan? Ya, kalau semua titipan yang dipuji bukan kita, yang dipuji bukan yang dititipi, tapi sing dipuji kudune sing nitipi. Siapa itu? Allah Azza wa Jal. Dititipi kepinteran, dititipi ilmu, dititipi tenaga, dititipi kekayaan, semuanya dititipi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ingat sampai orang berilmu termasuk Pak. Jangan kita kemudian kita saat kita punya ilmu sedikit di antaranya. Ilmu yang kita dikasih sama Allah sama kita itu cuma sedikit loh, sedikit banget. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian dikasih ilmu itu sedikit banget, sedikit banget. Ya, orang itu walaupun dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu juga cuma titipan dari Allah. Makanya kita ingat zaman dulu Pak, para ulama ahli hadis, sebagian di antara para ulama ahli hadis zaman dulu pinter, sebagian di antara mereka. Ya, apa namanya? Sangat-sangat kokoh hafalannya. Ya, awal dia ngapal ke bolak-balik hafal-hafal. Dia dengar sekali hafal dia. Tapi bagaimana di akhir ayatnya perpustakaannya kobong. Buku-bukunya terbakar. Habis itu bagaimana rodo? Nawa seleba. Kalut dia. Ya, berubah hafalannya. Yang pertama nih selang istilah itu Pak ya. Hafalannya hebat seperti itu. Bagaimana? Angger riwayat ke hadis sama ulama hadis ahli hadis yang berikutnya bagaimana katakan riwayatnya kalau bar apa jenenge bar perpustakaan kobongan riwayatnya dhaif. Ora ditampa. Kalau ada orang riwayatkan dia ditonton sih. Riwayatke sak durunge perpustakaan kobongan atau sak bare. Ya, kalau bagaimana kalau dia yang riwayatkannya sebelum diketahui ini sebelum perpustakaannya kobongan terima hadisnya. Tapi kalau tidak bagaimana setelah perpustakaan kobongan hafalannya wis ra kuat, bagaimana hadisnya lemah, sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Ya, jadi apa yang kita mau kita banggakan? Apa yang kemudian mau kita sombongkan di hadapan orang dari ilmu ini? Kita misalnya punya ilmu lebih dibanding orang lain misalnya, itu bukan karena hebatnya kita. Ya, namun semuanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pun punya ilmu yang lebih misalnya, itu yukur disi wong liya wae kan gitu. Luwih dhisik sinaone kan gitu. Ya kan? Orang lain belum dapat, urung sinau. Dan ini semuanya. Ya, sekali lagi semuanya titipan dan kita harus ingat itu. Dan kita sekali lagi yang kita puji hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Ya, bukan yang lain, bukan kita. Ya, makanya setiap tambah orang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia justru harus semakin tambah tawadhu'nya, rendah hatinya, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama itu, orang kalau dapat nikmat, Pak, para ibu sekalian, untuk nikmat, tapi nikmat itu tidak menjadikan dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah, maka itu adalah bencana itu. Ya, dia dapat nikmat apapun, entah nikmat ilmu, entah nikmat harta atau nikmat yang lainnya, kalau itu tidak mendekatkan dia pada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dia tinggi di hadapan manusia yang merasa demikian. Bagaimana? Maka ingat itu fahiya baliyah. Itu bencana besar bagi dia. Itu. Nah, Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dalam firman Allah ini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka itu yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, dengan rendah hati, ai bi ta'ah, ya, berjalan dengan ketaatan, wal afaf, dia dengan menjaga kesucian diri, wat tawadhu, dengan rendah hati. Ya, dia jalan dengan ketaatan pada Allah, tidak ada perasaan sombong ketika dia berjalan, digaya-gayain, saya katakan. Ada itu demikian, makanya disebutkan kisahnya Qarun itu kayak gitu kan. Ya. Qarun ketika dia punya harta yang sedemikian banyak itu, dia jalan dengan jalan yang beda di tengah kaumnya. Ya, jalan yang penuh dengan kesombongan. Ya, ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Ya. Ya. Jalan dengan bergaya itu kan ya kelihatan toh, Pak? Benar enggak, Pak? Ada toh gayanya itu ya. Demikian juga dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang jalannya saat jalan dengan jalan
Jalan yang tidak dimurkai sama Allah, taat sama Allah. Jalannya seperti apa? Jalannya yang wong lanang ya kaya wong lanang. Bener kan, Pak? Ora wong lanang mlakune kaya wong wedok. Ini dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Wong wedok mlakune kaya wong lanang, gagah men iki. Gagah gemulai. Ya, enggak boleh. Yen wong wedok ya wong wedok. Ya, lanang ya lanang. Ora ono campur-campuran kaya zaman sakniki dipromosikan di mana-mana ini sekarang ini. Ya negara-negara sing ora seperti negara-negara kita, negara-negara muslim ditarik-tarik bicarane iso nampa sing jenenge LGBT. Naudzubillah min dzalik. Ya itu ngeri sekali itu. Ngeri banget. Apa ya awake keturunan kita sampai beberapa generasi berikutnya besok arep nonton ana wong lanang menikah karo wong lanang. Naudzubillah min dzalik. Ora gur ngeri Pak ini, Pak. Menjijikkan. Terus mboten, Pak? Jijiki. Ya wong wedok nikah karo wong wedok. Wis di luar berbeda dengan kodratnya. Keluar dari fitrahnya ini. Ngeri ini. Ya, kalau sudah demikian adab Allah Subhanahu wa taala akan dekat-dekat. Kita itu sekarang itu, Pak. Kok sering banget kita dapatkan yang jenis gempa bumi itu. Benar mboten, Pak? Kemarin juga toh? Proses pengi-pengi itu. Ini salah satunya, ini mesti maksiat, ada maksiat ini. Dan maksiat yang sering kali kaitannya dengan yang demikian biasanya LGBT. Enggak yang lain-lain. Ya kemarin mungkin sudah kita sampaikan ya, Pak ya. Ya sing Wonogiri lho. Wonogiri. Sing karo kene desane lho, desa pundi, Pak? Desa Wonogiri toh. Itu sampai disebutkan di dinas sosial itu bagaimana setiap kecamatan di sana sudah ada komunitas LGBT ini. Awake dhewe mbayangke jenenge manyarat sepene kok ngono ono komunitase. Ngeri. Ya, ngeri ini. Dan setiap dai, setiap penceramah, pengkhotbah harus mengingatkan umat itu urusan. Ini orang kemudian jadi itu hal yang biasa, besok jadi hal biasa. Ya, sebagaimana hal-hal maksiat-maksiat yang lain hari ini jadi biasa. Sebagainya. Karena apa? Enggak ada orang yang mengingatkan. Kudu diingatkan, ini dosa besar, ini mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, adab Allah bisa turun. Ini harus diingatkan terus. Ya, para khatib juga demikian, para pengkhotbah, orang-orang yang menjadi mubalik, termasuk juga masyarakat secara umum. Hati-hati ojo koyo ngono kuwi. Ya diingatkan. Iki soalnya bagaimana? Penyakit ini nularnya cepat banget. Pak. Ya itu Pak ya. Jadi tadi jalannya dengan jalan ketaatan, dia tidak ada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga tawadhu. Demikian juga di antara bentuk dari tawadhu mereka, rasa rendah hati mereka dan ketenangan mereka bahwasanya ketika in wajahu fi tariqihim ba'du ahli safah wal jahl, ada orang ketika dia berjalan itu ada orang-orang yang jahil, ya rada jahil. Ya, jahil berarti ora cedak karo ilmu iki. Kemudian bagaimana yang ngomongin jenis orang jahil itu ya sak geleme dhewe kan gitu kan. Ya tidak dengan ilmu. Ya jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, perkataannya macam-macam. Maka bagaimana mereka menjawabinya dengan bikalamin sadid salim minas safah wal jahl. Mereka jawabinya balas ini tidak dengan perkataan yang podo harus yang diucapkan sama orang jahil. Tetap perkataannya lurus, benar, ya, jauh dari kebodohan, jauh dari penyimpangan. Ya, makanya Allah katakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang jahil ya berkata kepada mereka, ya perkataannya macam-macam. Arep ning masjid, waduh, malaikat lewat. Ya, rasa dijawab bagaimana? Ya aku malaikat berarti kowe iblis sih. Enggak usah. Tapi bagaimana? Alhamdulillah, yo mangkat melu mangkat bareng-bareng di masjid. Kan gitu kan. Tidak usah dijawab dengan perkataan yang serupa jahilnya, namun dibalas dengan sesuatu yang baik. Ya, gue saiki jenggot kaya wedhus. Ya kadang-kadang. Sing kaya wedhus ra ono jenggote apa? Guguk, maksudnya gitu kan. Enggak usah dibalas seperti itu, ngapain? Tidak perlu. Tidak ada manfaatnya. Dan ini tidak mengundang tidak mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya kenapa mereka mengucapkan demikian? Karena apa? Ketidaktahuan itu loh. Tidak tahu.
Ya, maka orang tidak tahu bukan digoblok-goblok ya kan? Ya, bukan kemudian dibalas dengan sama-sama jahilnya, tidak. Namun yang pertama tentu didoakan. Ya, kemudian juga diajari kan gitu. Makanya kita ingat bagaimana Rasulullah SAW itu kan ya dengan orang yang masuk masjid kencing itu, dengan Muawiyah ya, Ibnu Hakam As-Sulami ya, yang dia datang ke masjid ya dalam kondisi dia dulunya waktu pergi dari Madinah, belum ke kota Madinah itu belum sholat bersama Nabi, biyen sholat ijek oleh ngobrol ya, awalnya kan gitu, sholat itu masih boleh ngobrol yang pertama kalinya. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala juga yang melarang orang untuk ketika sholat itu ngobrol, wa qumu lillahi qanitin ya, salah satunya itu ya. Kemudian bagaimana orang-orang sudah sholat ya, sholat bareng-bareng, sholat jamaah, nggak ada yang ngobrol lagi, dewe ora ngerti ya. Muawiyah bin Hakam As-Sulami ora ngerti, wong biyen dheweke ngerti-ngerti pas sholat biyen bareng karo Nabi do ngobrol loh pas sholat toh ya. Dia bagaimana ada orang yang bersin kemudian dia jawab keras-keras ya, ya orang bersin pas sholat dia jawab yarhamukallah ya. Para sahabat yang lain yang lagi sholat arep ngeleke bagaimana, arep ngomong ya ora wani, wis ora oleh ngomong, mendeleh dipleroi. Ora sadar, Pak. Yen ora oleh ngomong, dia ngomong, "Ngopo kowe do mendeleh-mendeleh?" Ya, gitu kan. Kemudian bagaimana dikasih syarat. Ya, syarat ben menang. Setelah itu begitu selesai sholat ora diseneni karo Nabi. Ya, enggak dimarahi. Oh, dasar wong goblok. Salat ora oleh ngomong. Enggak kayak gitu. Dibilangin sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Ya, dibilangin dengan baik. Salat ini kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh bicara sebagainya. Wong terkesan itu. Muawiyah bin Hakam As-Sulami terkesan sekali dengan itu. Ya, dia katakan enggak ada guru yang lebih baik sebelum dan setelah ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajari Pak sama Nabi. Diajari sama Nabi. Kita ingat juga bagaimana Nabi ngadepi orang-orang yang jahil seperti itu banyak sekali, enggak cuma satu. Ya, sehingga dalam surat Al-Hujurat itu juga kan seperti itu ya. Ya, ngundang Nabi bengok-bengok. Ya. Makanya disebutkan itu dalam surat apa namanya? Wala tajhar bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalian itu mengeraskan suara seperti koyo karo koncone dhewe. Ya, sama Nabi beda, ada adabnya. Itu dengan Nabi Muhammad SAW sedang di kamar beliau, sedang di rumah beliau, ngundangi buanter. Ya, bengoki kon jopo. Ya, nah ini bagaimana? Ini bukan adabnya. Nabi bagaimana? Nabi Muhammad SAW ya tetap ya namanya juga orang nggak tahu kan gitu kan. Demikian juga orang yang jaluk sama Nabi itu, jaluk wis jaluk kasar meneh. Ya, kita ingat bagaimana Rasulullah SAW membawa apa namanya? Selembang ya. Ya gampangnya selembang itu yang kasar itu, kainnya kasar. Bagaimana Rasulullah ya sama orang Arab Badui itu bagaimana? Digueret sak kayange dan mengatakan, Muhammad, berikan harta Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan sama kamu." Wis njaluk kasar. Ya, kasar mbek apa jenenge? Ya istilahnya koyo meksa gitu ya. Ya, kasar sampai Rasulullah ini terluka ini ya. Ya, sampai membekas itu. Ya awake dhewe kira-kira terus mesti, Pak. Wis njaluk kasar, ndodok ning awake dhewe, digwedor, bengok-bengok. Kowe njaluk sumbangan. Kinten-kinten jeneng Pak terus mesti, Pak, kinten Pak. Tendang ngawange sekalian gitu ya maksudnya. Insyaallah. Juga wis njaluk kasarmu koyo ngene kowe. Pisan-pisan aja mrene meneh kan gitu kan. Itu kalau tapi Rasulullah ternyata tidak. Nah, ini bagaimana beliau membalasi orang dengan yang baik, dan itu contohnya. Ini adalah praktek dari apa yang disebutkan oleh Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Qaulan yaslamuna bihi minal itsmi wal laqwi. Perkataan yang itu bebas selamat dari dosa dan hal yang sia-sia. Oleh karena itu di sini disebutkan sama saya Abdul Razak. Wa hum bihadza qad jama'u li anfusihim as-salamata min athratain. Oleh karena itu orang yang apa namanya ibadur rahman ini selamat, mereka itu selamat dari dua ketergelinciran, orang kepleset dalam dua hal. Yang pertama athratur rijl, yang pertama terpeleset kaki. Kaki ini rata terpeleset dengan apa? Melakukan sing ora bener, melakukan yang isinya kesombongan, melakukan yang apa namanya
tidak yang isinya itu sesuatu yang ya dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak kepleset lisannya. Yang kepleset kan loro ini kita pakai, lho sebutan. Kepleset sikil yang orang kepleset lidahnya. Ya, kepleset lidah ini sing paling bahaya niki. Ya, kepleset biasa tok, sikil ya tiba. Tapi kalau sampai kepleset lidah, ya kalau sekarang nggak cuma lidah Pak, tambah kepleset jempol. Ya, dengan apa? Media sosial kita. Iki podo. Ini Pak sama ya. Nah, seorang ibadur rahman mereka selamat dari dua-duanya ini. Terpleset dari kakinya, yang kedua terpleset lisannya. Ya. Nah, para sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini diantara sifat dari ibadur rahman. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya kaitannya dengan ya sifat ini dalam surat yang lain, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Ya, yang namanya kebaikan sama keburukan itu rapodo. Ya, idfa billati hiya ahsan, maka balasilah kalau orang berbuat jelek sama kamu, balasilah dengan yang lebih baik. Allah tidak sekedar mengatakan dengan yang baik, namun Allah katakan di sini dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan kalau kamu balas yang demikian, maka antara kamu dengan dia tiba-tiba saja mereka itu akan menjadi temanmu yang sangat dekat sekali. Dan ini sekali lagi tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang punya jiwa besar. Ya, orang punya jiwa besar. Ya, Jembar apa Pak? Ya, Jembar segara nih Pak ya. Lapang dadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin kita tambah umur, Allah Subhanahu wa taala semakin menganugerahkan kita yang demikian. Berikan kesabaran. Ngadepi banyak orang ya napa melih sing dadi ya sesepuhnya yang disepuhke sing ngadepi wong akeh, wong yo macem-macem. Nggih. Sabar iku kudu ekstra. Ya. Ya manusia ya tafawatun fi akhlaqihim. Akhlake macem-macem ya, gayane macem-macem, karaktere dhewe butuh sabar ngadepi macam-macam orang. Ya sing gampang ya sing gampang banget, ana sing ya gampang, ana sing rada angel, ana sing angel, ana sing napa mleh Pak? Angel banget, ana sing angel pol. Ya Pak ya, wis rasah digawe hati. Ya selain gitu Pak ya. Maka ini dihadapi semuanya dengan ya dengan apa? Dengan cara yang terbaik. Ya, lebih-lebih apalagi kaitannya dengan saudara-saudara kita. Itu ya. Lebih dengan sedulur-sedulur kalau panjang sami, ya karib kerabat kita. Yo macam-macam wonge. Nambahno pabrike padha. Gitu, Pak. Pabrike padha karakter beda-beda kadang-kadang nemoni sing angel barang. Maka bagaimana bagi kita apalagi kalau itu ada karib kerabat kita harus kudu sabar. Rasulullah mengatakan laisa alwasil bil mukafi. Wong sing nyambung silaturahmi sing paling hebat kuwi dudu wong sing balesi yen sulure apik lagi balesi apik. Ya kuwi gampang yen kuwi. Ya angel jen Pak ya, tapi termasuk lebih gampang. Tapi bagaimana alwasil, orang yang benar-benar dia menyambung silaturahmi, ada orang yang lain ya saudara yang mutus silaturahmi piye carane kudu disambung terus. Piye sambung terus. Yo kadang-kadang yo abot iki. Tapi bagaimana ini Rasul mengatakan bagaimana ini orang yang betul-betul menyambung silaturahmi yang sebenarnya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita yang mendapatkan demikian. Ya Allah berikan kesabaran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara ibadur rahman, hamba-hambanya yang ya yang dia cintai ya sehingga kita bisa beramal soleh, beramal sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Demikian para bapak sekalian, mungkin ini yang kami sampaikan satu dulu. Semoga pada kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan. Wa khuda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.